Halo Go Friends, yuk kita belajar soal SBMPTN. Sadari bahwa kesuksesan adalah milik orang yang mau berusaha dan berproses. Iringi dengan doa-doa, insya Allah bisa. Yuk kita kerjakan soal SBMPTN tahun 2019. Hasil pengukuran kapasitas panas C pada suatu zat padat sebagai fungsi temperatur T dinyatakan oleh persamaan C sama dengan alfa T ditambah beta T kuadrat. Satuan untuk alfa dan beta yang mungkin adalah, jadi untuk menjawab persoalan ini kita perlu mengetahui rumus dari energi kalor. Oke, kita flashback pada grafik perubahan wujud zat ya. Kita bisa gambarkan sebagaimana berikut. Jadi ketika pada suhu negatif ke 0, Q atau kalor itu dirumuskan sebagai M dikali CS dikali delta T. Nah, pada suhu 0 yang stabil itu dirumuskan sebagai Q sama dengan M dikalikan dengan L. Kemudian pada perubahan suhu 0 ke 100 itu dirumuskan sebagai Q sama dengan M kali C air dikali delta T. Dan pada saat 100 suhunya itu disimbolkan atau dirumuskan sebagai Q sama dengan M dikalikan dengan U. Nah, pada kondisi ini kita menggunakan suatu konsep bahwasannya ada perubahan suhu. Maka kita bisa gunakan rumus energi kalornya adalah Q sama dengan M dikalikan dengan C dikalikan dengan delta T, di mana M dikalikan dengan C itu bisa kita tuliskan sebagai C besar ya, dimana C besar ini adalah kapasitas kalor. Nah, kita bisa uraikan seperti ini, C sama dengan Q dikalikan dengan delta dibagi dengan delta T. Dengan begitu, satuan dari C-nya adalah untuk Q kan Joule, kemudian untuk delta T kan Kelvin, jadi Joule per Kelvin, atau kita bisa tuliskan Joule kali Kelvin pangkat minus 1. Ini untuk satuan dari C atau kapasitas kalor. Nah, di soal dinyatakan untuk mencari tahu satuan dari alfa dan betanya, maka langkah pertama adalah kita mencari tahu satuan dari alfanya. Kita fokus pada persamaan alfa kali T. Jadi kita bisa samakan C sama dengan alfa kali theta. Kita jadikan alfa sama dengan C per T. Nah, C-nya tadi kan satuannya J kali Kelvin pangkat minus 1. Sedangkan T itu satuannya adalah Kelvin. Maka dari itu dapat kita bagi ya. Jadi Joule per Kelvin dibagi dengan Kelvin, didapatlah Joule kali Kelvin pangkat minus 2. Nah, ini merupakan satuan dari alfa. Kemudian, untuk satuan dari beta, maka kita bisa tulis sebagai C sama dengan beta T pangkat 2. Nah, maka dari itu bisa ditulis beta sama dengan C per T kuadrat. Sama seperti langkah yang tadi, kita tulis C-nya itu satuannya adalah Joule per Kelvin dibagi dengan T kuadrat. Jadi, maka dari itu satuan dari T kuadrat ya Kelvin kuadrat. Maka dari itu didapatlah satuan dari beta adalah Joule Kelvin pangkat minus 3. Maka dari itu jawaban yang benar adalah C, di mana satuan untuk alfa adalah Joule Kelvin minus 2 dan Joule Kelvin minus 3 untuk beta. Bagaimana Go Friends? Mudah bukan? Untuk menambah wawasanmu bisa disimak video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di grup GoFis PTN. Tetap semangat, sampai jumpa di soal berikutnya.